Ya, Shalom Pak Paul. shalom. Iya, saya cuma mau nanya dua pertanyaan aja ya Pak Paul ya. Ya, Ini pertama, kan kalau kita baca di Perjanjian Lama itu di salah satu hukum Taurat itu menyatakan bahwa tidak boleh membunuh ya Pak ya. Nah, itu tapi bagaimana dengan bangsa Israel yang dia merobohkan tembok Jericho baru merampas dan menghabisi orang-orang yang di tanah perjanjian itu Pak, yang akhirnya menyisakan 2 orang ya di situ. Nah, baru yang pertanyaan yang terkait juga, bagaimana dengan polisi-polisi atau tentara-tentara yang dengan mereka bertugas untuk melindungi masyarakat, tapi mereka harus menembak penjahat sampai mati. Ya, itu saya penasaran Pak itu. Nah, yang kedua, saya bertanya begini, ada di channel sebelah ya, di channel sebelah itu dia bilang katanya salah satu dosa kekal itu adalah cinta uang ya, hamba uang begitu ya, cinta kepada mamon gitu. Itu adalah dosa kekal katanya. Itu nggak bisa terampuni Pak, katanya begitu. Karena mereka mengutip dari kisah Yudas yang menjual Yesus katanya. Menjual Yesus, akhirnya tidak terampuni. Baru juga mengutip bahwa katanya ada di Perjanjian Lama itu nabi yang dia bersama keluarganya itu memakan persembahan orang Israel gitu dengan dagingnya dicucuk pakai garpu. Lupa saya itu gimana ayatnya, lupa saya kemarin. Itu katanya itu ada dosa kekal itu karena itu ada hamba mamon katanya. Itu bagaimana Pak? Pak Paul Pak, itu aja Pak. Itu Hofni Pinehas itu ya, yang dimaksud itu tadi ya, yang ngambil, yang curi, ada jemaat mau kasih persembahan ke rumah Tuhan, ke kemah Tuhan itu kan, terus sama dia diambilin ya kan, saya ambil dulu, dikorup dulu sama dia, dipilih yang baik-baik, yang enak-enak, terus sisanya baru dibawa ke rumah Tuhan. Itu Hofni Pinehas itu ya. Nah itulah ya, itulah orang-orang orang-orang itu, pemuka-pemuka agama yang mencuri miliknya Tuhan, ya, termasuk yang mencuri perpuluhan yang dipakai buat dirinya sendiri, untuk memperkaya, untuk beli jam tangan mewah, untuk beli mobil-mobil mewah, untuk hidup di dalam kehidupan yang mewah, yang seharusnya itu adalah untuk dibagikan kepada jemaat. Ya, itu yang pertama adalah itu. Pertanyaan kedua itu tadi itu ya. Nah terus mengenai jangan membunuh itu tuh begini, makanya hukum Taurat itu ya, jangan membunuh itu bukan perilaku membunuh loh, tetapi jangan membunuh itu ada di hati kita, dari awal sudah ada di hati. Wih serem itu, karena intrik-intrik yang Anda lakukan di kantor, Anda pikir paling dipecat doang, ya kan, dia harus bertahan, oh itu membunuh loh. Anda nggak tahu setelah itu apa akibatnya. Setelah itu dia dipecat, kemudian keluarganya berantakan, isinya minta cerai, dan dia bunuh diri. Ada orang dipecat karena bunuh diri karena dipecat pekerjaan, bukan karena dipecatnya, karena dia memang lagi berantakan, anaknya masuk rumah sakit, ya kan? Itu lagi dikritis, dipecat pula karena intrik-intrik di dalam kantor. Anda pikir intrik-intrik di dalam kantor itu nggak jahat? Makanya kata membunuh itu ya ada di hati kita, ada di hati kita ya. Makanya Tuhan Yesus bilang apa di dalam Matius 5, orang yang mengatakan saudaranya itu bebal dan durhaka, karena orang bebal itu harus disingkirkan dari perkemahan ya. Orang yang durhaka itu juga harus dirajam pakai batu. Oh itu itu juga, makanya Yesus bilang, oh nggak boleh, kamu harus dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala ya. Kata bilang bebal itu sama dengan goyim ya, kafir. Wah itu serem itu ya. Nah itu juga harus dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala itu, kata Tuhan Yesus. Hati-hati, jangankan membunuh, aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, ya, bukan bodoh ya, bukan. Itu bahasanya halus yang di Alkitab itu, diperhalus. Ya, itu bebal, goyim. Kalau goyim itu nggak boleh, kamu goyim itu berarti nggak disunat kan? Dan berkata kepada saudaranya durhaka, moreh, itu Anda harus dirajam pakai batu itu. Baru ngomong aja itu berarti Anda sudah bunuh itu. Sama saja, jadi hati-hati dengan perkataan itu. Perkataan-perkataan kita yang itu bisa bikin orang bunuh diri itu.
Nah, itu yang harus, oh itu juga perkataan yang jahat. Jadi apa? Ini bukan cuma polisi aja, kita juga sama. Perkataan-perkataan kita, fitnahan-fitnahan kita, kita yang nggak ngerti sok tahu, ya kan? Saya tadi pagi cerita, ya 3 kali saya difitnah besar ya, fitnah besar terang-terangan begitu ya untuk mencelakakan saya, dan fitnahan-fitnahan kecil. Nah itu kemarin kan saya cerita sampai Pak HW aja mau menyampaikan ke saya sampai nggak tega Pak HW-nya, kasihan nama saya. Cuma saya bilang, saya tahu orangnya, saya bilang begitu kan. Terus Pak HW ketawa, terus di forward, ini loh ngomongnya, ada saya ketawa, Pak HW pikir saya akan sedih atau terpukul, ternyata saya malah bercandaan, kan udah biasa, udah kebal. Ya, nah kita yang meresponnya juga sama, jangan cemen. Oh, kita di bawah berkat Tuhan, jangan takut. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Jangan takut. Nah, polisi-polisi itu bagaimana? Polisi itu waktu nembak itu nggak dengan kebencian loh. Ya, tapi dia harus melakukannya, bukan karena kebencian. Roma 13 ya, itulah sebabnya mereka diberi pedang. Karena untuk melampiaskan murka Allah kepada orang durhaka, katanya Paulus kan. Tapi hati-hati kalau polisi-polisinya ini lalim, ya hati-hati juga. Ada polisi-polisi yang sengaja ya, kamu sana beli rokok dulu sana. Begitu beli rokok sama dia dikeker pistolnya, ditembak kakinya buat latihan nembak. Itu sama. Oh itu benerannya, caranya begitu polisi-polisi. Kamu beli rokok, terus nanti ini apa modus bilangnya laporannya, berusaha melarikan diri. Iya kan? Polisi Indonesia itu zaman dulu ya, itu zaman Tito beda. Pokoknya setelah zaman Tito ini memang beda banget. Ingat nggak novel Bawesdan itu kan? Itu kan dituduh membunuh maling walet kan, maling sarang walet waktu di Bengkulu. Itu tuh saya nggak kaget, itu biasa, itu zaman-zaman itu tuh biasa polisi-polisi begitu. Itu sama lah, cita-cita begitu tuh, itu tuh kita ngerti semua cita-cita begitu ya. Jadi polisi itu nggak semuanya nembak, tentara itu nggak semuanya nembak karena kebencian, enggak. Yang awali dengan kebencian itu, dan diawali dengan angkara murka itu, ya orang-orang yang seneng nembakin orang, yang seneng ngerjain orang. Nah itu, nah polisi-polisi kalau dia bertanggung jawab, enggak lah, dia bertanggung jawab. Tapi ada kalanya dia ditembak atau nembak kan, kalau dia lagi ketemu teroris. Nah itu begitu ya, kata membunuh itu sebetulnya maknanya seperti itu. Nah penjelasannya nanti ada di Roma 13 itu. Makanya mereka dikasih pedang, katanya Paulus kan, pemerintah itu, makanya kita harus menghormati. Ya, lo Pak aja ngeritik pemerintah, loh saya kan bukan warga negara Indonesia. Ya kan, suka-suka saya, makanya don't try this at home. Saya kan selalu bilang begitu, Anda nggak boleh, yang boleh saya. Karena apa? Saya udah bukan warga negara Indonesia. Sehingga saya bisa melakukan apa yang saya lakukan Senin sampai Jumat itu. Kalau Anda nggak boleh, Anda warga negara, Anda harus menghormati pada pemerintah. Walaupun pemerintahnya lalim. Pak Jenderal salah tuh, ya. Oh, ada hal yang istimewa dalam Alkitab kita. Ya, nah itu rasul-rasul itu yang ngomong Rasul Paulus di bawah pemerintahan Roma yang lagi mau menghukum mati dia loh. Ya kan? Roma itu ditulis, ya kan, waktu Paulus ditangkap, dan waktu itu belum ada jaminan Paulus menang atau kalah. Itu Paulus masih ada di Alexandria itu. Ya, siap-siap mau kalah pokoknya udah mau dihukum mati. Dan Paulus tetap bilang, hormatilah pemerintah loh. Tetap bilang hormatilah pemerintah. Para rasul itu banyak diburu sama pemerintah Roma. Tapi tetap disuruh menghormati. Ada hal yang berbeda. Ya sekalipun itu khilafah loh nanti. Kalau Anda tidak berdiakonia dengan kenceng, nanti khilafah terjadi beneran. Ini tanggal 5 Juli nih, grupnya FPI mau demo gede-gedean. Besok ya. Nah itu, sekalipun khilafah, kalau Anda ada di situ, ya Anda harus mematuhi peraturannya, kecuali Anda masalah menyangkal Yesus. Oh, ada 2 hal ya, menyangkal Yesus dan beribadah. Ya, itu 2 hal itu yang tidak boleh Anda kompromi, tapi yang lain Anda bisa kompromi. Ya, dengan pemerintah harus patuhi. Tetapi yang 2 itu, ya, untuk melakukan imanmu, ya, dan untuk punya iman kepada Yesus dan mengekspresikan imanmu, oh, itu nggak ada kompromi. Tapi kalau yang lain-lain Anda harus patuh dan taat. Ya. Oke, jadi gitu ya, Ada Purba ya. Oke, terima kasih Pak Ya, Paul. jadi